Baik, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan gerakan arsitektur modern, yaitu organik arsitektur dari Frank Lloyd Wright. Nah, yang pertama yaitu gerakan arsitektur modern, di mana arsitektur modern merupakan gaya arsitektur yang berkembang pada tahun 1918, yang di mana gaya arsitektur ini memiliki ciri khas desain yang berbeda dengan desain yang masa sebelumnya. Nah, arsitektur ini sangat mengutamakan fungsi dari bangunan dan mengurangi penggunaan ornamen sebagai suatu unsur estetika pada suatu bangunan. Baik, selanjutnya adalah definisi dari arsitektur organik. Jadi, arsitektur organik adalah sebuah filosofi arsitektur yang mengangkat keselarasan antara tempat tinggal manusia dan alam melalui desain yang mendekatkan dengan harmonis antara lokasi bangunan, perabot, dan lingkungan menjadi bagian dari suatu komposisi, dipersatukan dan saling berhubungan. Sejarah dari arsitektur organik pertama kali dikenal pada awal abad ke-20. Pelopor-pelopor arsitektur organik antara lain adalah Frank Lloyd Wright, Anthony Gaudi, dan Rudolf, menggambarkan inspirasi prinsip-prinsip organik dengan caranya masing-masing. Seringkali kesan organik yang dimunculkan mengantarkan pada bentuk-bentuk bebas dan ekspresif, bukan berarti sebagai imitasi terhadap alam, tetapi lebih dimaksudkan untuk mendukung manusia sebagai makhluk yang hidup dan kreatif. Selanjutnya adalah perkembangan arsitektur organik. Arsitektur organik mengalami sejarah panjang dan mengalami pasang surut. Perkembangan arsitektur organik dari masa ke masa sangat dipengaruhi oleh faktor teknologi, selain pengaruh kondisi lingkungan dan masyarakat pada zamannya. Jadi perkembangan arsitektur organik awal berkisar pada pencarian geometri, perancang menggunakan proporsi yang ada di alam untuk diaplikasikan ke dalam bangunan. Selanjutnya, perkembangan arsitektur organik dimulai dengan era Art Nouveau yang dikenal dengan elemen dekoratif dengan bentuk organik. Pada era ini, struktur juga dijadikan sebagai aplikasi ide ornamensi bentuk organik. Selanjutnya adalah pada era modern, arsitektur organik dipopulerkan oleh Frank Lloyd dengan bangunan berbentuk asimetris dan seolah-olah menyatu dengan tapaknya. Nah, berikut ada karakteristik dari organik arsitektur itu. Yang pertama itu ada kesederhanaan dan ketenangan, di mana diartikan detail dan dekorasi yang dikurangi, dan bahkan fixture dan gambar dan mebel dalam struktur harus diintegrasikan. Yang kedua, ada banyaknya gaya rumah. Hal ini dimaksudkan di mana karakteristik ini mengekspresikan kepribadian dari setiap kliennya, walaupun rancangan Frank Lloyd Wright selalu memberikan kontribusi yang signifikan. Yang ketiga ada korelasi alam, topografi dengan arsitektur, di mana karakter ini merupakan sebuah bangunan yang didirikan harus selaras dengan lingkungan di sekitarnya. Yang keempat ada warna alam, di mana bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan harus selaras dengan warna alam itu sendiri. Dan berikutnya yang kelima ada sifat bahan. Dari material kayu harus seperti kayu dan batu bata harus seperti batu bata. Warna dan tekstur mereka tidak boleh berubah. Yang terakhir ada integritas rohani dan dalam arsitektur, di mana hal ini dimaksudkan kualitas bangunan harus sejalan dengan kualitas manusia, artinya bangunan harus memberikan sukacita dan suasana yang layak bagi penghuni. Hal ini menurutnya lebih penting dari banyak gaya tersebut. Baik, selanjutnya ada tokoh arsitektur organik, yaitu Frank Lloyd Wright. Lahir di Richland Center, Wisconsin, Amerika Serikat, pada 8 Juni 1867. Dia merancang lebih dari 1.000 struktur selama periode kreatif 70 tahun. Wright percaya dalam merancang
selaras dengan kemanusiaan dan lingkungan, sebuah filosofi yang disebut arsitektur organik. Frank Lloyd Wright dikenal sebagai arsitek yang mendunia akibat pengaruhnya yang sangat besar terhadap ranah arsitektur dunia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari keberadaan karya-karyanya yang hampir tersebar di 37 negara. Feeling Water yang didesain tahun 1936 menjadi suatu desain yang paling populer dengan konsep arsitektur organiknya. Selanjutnya adalah timeline bangunan karya arsitektur Frank Lloyd Wright. Yang pertama ada Robbie House, dibangun di Hyde Park, selesai pada tahun 1910. Merupakan puncak dari inovasi desain modern Wright yang kemudian disebut gaya padang rumput. Yang kedua ada Taliesin Spring Green, beroperasi sebagai museum dan ditetapkan sebagai landmark bersejarah nasional pada tahun 1976. Yang ketiga ada Taliesin West, adalah rumah dari sekolah arsitektur Frank Lloyd Wright, yaitu bangunan ini didirikan di hamparan gurun Sonoran, dekat lokasi konstruksi di Arizona pada tahun 1937. Yang keempat ada Jacob House. Ini berfungsi sebagai rumah tinggal seorang jurnalis yang bernama Albert dan istrinya Catherine Jacob. Dirancang dan dibangun pada tahun 1936 sampai 1937. Yang kelima adalah Falling Water. Difungsikan pertama menjadi rumah tinggal. Setelah itu dijadikan bangunan cagar budaya, yaitu sebagai National Historic Landmark pada tahun 1966. Yang keenam ada David House, di mana bangunan ini difungsikan sebagai tempat tinggal David dan Gladys sampai tahun 2008. Bangunan ini dibuka untuk umum sebagai museum dari tahun 2012 sampai sekarang. Yang terakhir ada Krause House, dibangun oleh arsitek Frank Lloyd Wright pada tahun 1950 sampai 1960. Tahun 2001, rumah ini dijual, kemudian rumah ini dibuka untuk umum menjadi Taman Epworth. Contoh yang pertama ada Robbie House di Chicago, Amerika Serikat tahun 1910. Robbie House di Frederick C. Robbie House, tempat tinggal yang dirancang untuk Frederick C. Robbie dari Frank Lloyd Wright dan dibangun di Hyde Park, sebuah lingkungan di South Side of Chicago, selesai pada tahun 1910. Struktur ini merupakan puncak dari inovasi desain modern Wright yang kemudian disebut gaya padang rumput. Contoh bangunannya bisa dilihat seperti di gambar. Bentuk mencirikan arsitektur organik pada bangunan. Yang pertama, pemilihan material selaras dengan warna alam. Yang kedua, material yang digunakan sesuai dengan warna asli material tanpa finishing apapun. Dan yang ketiga, bentuk pada bangunan geometri yang dikombinasikan dengan atap limas. Baik, selanjutnya ada Taliesin Spring Green yang berlokasi di United States. Taliesin Spring Green sebagian besar beroperasi sebagai museum. Namun tempat ini juga ditempati oleh mahasiswa proyek dari Sekolah Arsitektur di Taliesin. Perkebunan Taliesin ditetapkan sebagai landmark bersejarah nasional pada tahun 1976 dan struktur Taliesin ditorehkan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 2019. Bentuk yang mencirikan bangunan organik pada bangunan adalah yang pertama dari sifat dan bentuk menggunakan batu alam yang dikombinasikan dengan kayu yang dibiarkan alami. Yang kedua, keselarasan bangunan dengan alam sekitar. Dan yang terakhir adalah bentuk bangunan yang geometri. Baik, di sini ada contoh bangunan Taliesin West, Scottsdale, Arizona, yang didirikan pada tahun 1937 sampai 1938. Bangunan ini didirikan di hamparan gurun Sonoran, dekat dengan lokasi konstruksi di Arizona. Frank Lloyd membayangkan kompleks bangunan yang rumit dengan akan mewujudkan konsep arsitektur organik. Frank Lloyd ingin bangunan ini
berevolusi dengan menyatu dengan lingkungan. Ada beberapa foto yang bangunan ini mencirikan arsitektur organik. Yang pertama dari bentuk bangunannya yang menggunakan bentuk geometris yang simpel persegi panjang. Yang kedua dari fasad bangunannya menggunakan material, ada balok kayu dan baja sebagai penopang atap, dan batu alam dipadukan dengan kaca dan plastik untuk menciptakan bentuk yang tekstur yang menakjubkan. Yang ketiga ada Taliswin adalah rumah dari sekolah arsitektur Frank Lloyd. Berikutnya ada The Herbert and Catherine Jacob House yang terletak di Madison, Wisconsin. Bangunan ini berfungsi sebagai rumah tinggal seorang jurnalis yang bernama Herbert and istrinya Catherine Jacobs. Desain bangunan yang mencirikan arsitektur organik yang pertama adalah bangunan ini memiliki bentuk dasar geometris. Desainnya yang mengekspresikan ketenangan dan kesederhanaan terhadap alam. Yang kedua, pada bagian fasad, material dinding didominasi dengan batu bata yang diekspos dan paneling kayu, di mana warna dan tekstur dari material ini dipertahankan sifat aslinya. Yang ketiga, atap menggunakan atap datar dengan material utama beton dan yang ditutupi dengan les kayu pada sekeliling. Dan yang terakhir, terdapat study room yang berlokasi dekat dengan master bedroom sebagai workspace dan tempat untuk mengabadikan hasil tangan Herbert yang berprofesi sebagai jurnalis. Yang selanjutnya ada Falling Water, lokasi di Mill Run, Pennsylvania. Masa pembangunan yaitu 1936 sampai 1939. Dari arsitek Frank Lloyd Wright. Falling Water difungsikan pertama menjadi rumah tinggal. Setelah itu dijadikan bangunan cagar budaya, yaitu sebagai National Historic Landmark pada tahun 1966 dan menjadi The Best All-Time Work American Architecture pada tahun 1991. Bangunan ini menghadirkan sebuah karya dengan pendekatan konsep dekat dengan alam. Pemilihan material dan lahan bangunan menyiratkan kesederhanaan dan menghargai alam sekitar. Pemilihan material bangunan diambil dari tambang di sekitar lokasi dengan cara eksploitasi yang bijak. Lalu ada karakteristik organik pada bangunan Falling Water. Pertama yaitu struktur cantilever menjadi dekorasi alami pada bangunan. Yang kedua, bangunan ini mencerminkan keinginan klien mengekspresikan kesederhanaan dan penghargaan terhadap alam sekitar. Tiga, ada bangunan selaras dengan topografi existing sekitar. Dan yang keempat, ada bahan material bangunan ditambang dari area sekitar bangunan dengan pemilihan warna selaras dengan alam. Yang kelima, ada pemilihan dari segi warna dan tekstur, tetap alami tanpa finishing, seperti batu alam pada kolom. Selanjutnya ada dari segi eksterior dan interior, pencahayaan dan pengawaan alami memberikan rasa sukacita dan suasana nyaman untuk penghuni pada bangunan ini. Selanjutnya ada David and Gladys House yang berlokasi di Phoenix, Amerika Serikat. Masa pembangunan ini yaitu dari tahun 1950 sampai 1952 dengan arsitek Frank Lloyd Wright. Bangunan yang difungsikan sebagai tempat tinggal David dan Gladys sampai tahun 2008. Bangunan ini dibuka untuk umum sebagai museum dari tahun 2012 sampai sekarang. Karakteristik organik pada bangunan David dan Gladys House ini yaitu yang pertama ada kesederhanaan dan ketenangan bentuk dengan pengurangan dekorasi dan ornamen. Yang kedua ada keselarasan dengan alam atau lingkungan sekitar. Yang ketiga ada penggunaan warna pada fasad yang selaras dengan alam. Dan yang terakhir ada penggunaan material batu alam dan kayu yang mengekspresikan unsur alam. Bisa dilihat pada gambar yang terdapat. Nah, berikut adalah karya Frank Lloyd. Nah, berikutnya adalah salah satu karya Frank Lloyd Wright, yaitu Cross House, di mana bangunan ini adalah sebuah rumah di daerah Kirkwood yang ditinggali oleh pemiliknya yaitu Russell dan Ruth West Krauss. Nah, dibangun oleh arsitek Frank Lloyd Wright pada tahun 1950 hingga selesai 1960. Nah, rumah ini di tahun 1997 diakui dalam daftar nasional sebagai tempat bersejarah dari National Park Service.
Nah, di mana di tahun 2001 rumah ini dijual kepada pihak swasta nirlaba. Kemudian rumah ini dibuka untuk umum menjadi Taman Epsworth. Nah, yang menyebabkan rumah ini memiliki karakteristik yang masuk ke dalam gaya arsitektur organik. Yang pertama, di mana rumah ini memiliki sifat bahan menggunakan material dominan bata tanpa coating sehingga warna dan tekstur tetap alami. Yang kedua ada warna alam, di mana warna material bata yang alami memberikan kesan yang harmoni dengan alam sekitarnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.